Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sela Nuraini dengan NPM 2530202131 dari Prodi Teknologi Pangan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan video dengan judul Nilai dan Makna Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pancasila. Nah, Pancasila bukan hanya hafalan 5 sila, tapi pedoman hidup yang sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi, di video kali ini aku bakal bahas makna setiap sila, lalu contoh konkret dalam kehidupan nyata. Oke, jadi apa sih itu Pancasila? Yuk kita bahas bareng-bareng dari 1 sampai 5 hingga konkretnya. Nah, jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki 5 prinsip utama. Pancasila menjadi identitas bangsa, pedoman, moral, sumber hukum, dan pegangan dalam bertingkah laku. Pancasila juga bukan hanya untuk dipahami, tapi juga diamalkan dalam tindakan kecil sehari-hari. Karena nilai-nilai ini yang membuat hidup kita lebih tertib, damai, dan juga bermoral. Nah, di sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, mengakui adanya Tuhan, menghormati perbedaan agama, tidak memaksa kepercayaan kepada orang lain, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengucapkan selamat beribadah ke teman yang berbeda agama, tidak mengejek keyakinan orang lain, menghormati teman yang sedang berpuasa atau beribadah, berdoa sebelum memulai aktivitas, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian soal agama. Hal ini memang sederhana, tapi sangat menggambarkan bahwa kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Lalu, di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak melakukan kekerasan, dan juga saling menghormati sesama martabat manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menolong teman yang kesulitan, tidak melakukan bullying baik offline maupun online, bertutur kata dengan sopan dan santun, membantu korban bencana, menghargai pendapat atau diskusi dari orang lain. Dalam kehidupan kampus, contohnya ketika kita memanusiakan teman kelas kita, yaitu saling membantu dalam belajar atau tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Maknanya mengutamakan kepentingan bersama. Lalu menjaga kerukunan antar agama, suku, dan juga budaya. Cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita menjaga kebersihan lingkungan kampus maupun rumah sendiri, mendukung produk lokal, tidak menyebarkan hoaks yang membuat mempecah belah, gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Persatuan itu lahir dari sikap yang saling peduli dan merasa satu bangsa. Meskipun kita memang berbeda-beda, tapi dengan adanya sila ketiga, kita bisa saling peduli. Nah, lalu sila keempat, yaitu kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya mengutamakan musyawarah, keputusan harus diambil adil dan bijak, dan juga menghargai suara orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat bekerja kelompok. Membagi tugas secara adil berdasarkan kemampuan teman-teman dan juga tidak boleh paksaan. Lalu mengambil keputusan organisasi dengan baik dan tidak emosi. Tidak emosi ya, tidak memaksa pendapat diri sendiri, mendengarkan orang lain saat berpendapat. Kadang memang sulit, tapi musyawarah adalah kunci menciptakan keputusan dan menguntungkan untuk semua pihak. Karena pendengar yang baik adalah pembicara yang baik. Oleh karena itu, betapa pentingnya berdiskusi dan bermusyawarah. Nah, di sila kelima atau di sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, keadilan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Lalu, mengutamakan pemerataan dan juga kesejahteraan, dan juga tidak diskriminatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak saling pilih kasih dengan teman, memberi kesempatan rata dalam di sebuah kelompok, menghargai orang lain, bayar makanan sesuai harga, dan tidak merugikan penjual, menggunakan fasilitas umum dengan tertib, rapih, dan juga bergantian. Sila kelima ini mengajarkan bahwa keadilan dimulai dari hal yang paling kecil. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan dari video yang telah aku presentasikan mulai dari sila 1 sampai sila 5 beserta konkret dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, nilai dan makna Pancasila itu bukan hanya untuk diketahui, tapi juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata Pancasila itu relate loh teman-teman dalam kehidupan kita. Dengan mengamalkan Pancasila juga, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, damai, dan juga sejahtera. Maka dari itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman bagi hidup kita dalam bersikap, berpikir, dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebelum bertindak, kita harus memikirkan apa resiko ke depannya. Oleh karena itu, mari kita gunakan Pancasila ini sebagai dasar dalam kehidupan kita sehari-hari.
kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Sela Nuraini dengan NPM 25302131 dari Prodi Teknologi Pangan kelas D. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.